Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Ustaz Fathur Rahman Kasari selaku narasumber pada pengajian menjelang berbuka pada sore hari ini, yang saya hormati juga yang saya hormati pula jamaah muslimin muslimat, jamaah rutin Masjid Besar Rodatul Jannah Jigawa yang saya banggakan. Pertama-tama mereka kita panjatkan syukur alhamdulillah kepada Allah SWT, yang mana pada hari ini kita masih bisa diberikan nasihat dan sempat sehingga bisa hadir di majelis ilmu pengajian menjelang berbuka yang dilaksanakan oleh Takmir Masjid Besar Rodatul Jannah Jigawa dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang saya banggakan, pada sore hari ini ada beberapa hal yang akan disampaikan oleh Ustaz Fathur Rahman Kasari. Oleh karenanya, untuk memberikan waktu, kami langsung berikan kepada beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Al-Mubarakun, para alim, para ulama, para kiai, wabil khusus pada seluruh jemaah Masjid Besar Rodatul Jannah Jigawa yang berbahagia. Pertama, marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada sore hari ini kita masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menunaikan dan melaksanakan ibadah puasa yang pada sore hari ini sudah menginjak atau memasuki hari ke-14. Mudah-mudahan pahala puasa kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga seluruh amal-amal kita, amal-amal kebaikan kita selama di bulan Ramadan ini, baik berupa pembacaan Al-Quran, sholawat, tarawih dan lain sebagainya. Mudah-mudahan pahalanya senantiasa dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan marilah kita senantiasa tercurah limpahkan kehadirat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sudah mengantarkan kita minat dhulumati ilan nur, yang senantiasa kita rindukan dan nantikan syafaat beliau kelak yaumil qiyamah. Hadirin para jemaah Masjid Besar Rodatul Jannah yang berbahagia, pada sore hari ini kita akan melanjutkan kajian berkaitan dengan bagaimana menjadi pribadi yang soleh secara spiritual dan soleh secara sosial. Pada minggu yang lalu saya sudah menjelaskan definisi dan pengertian apa soleh secara spiritual dan apa soleh secara sosial. Sederhananya, soleh secara spiritual itu adalah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau hubungan minallah dengan Allah itu bagus. Itu soleh secara spiritual. Sedangkan hubungan kita sesama manusia atau hubungan minalnas itu juga bagus. Jadi ketika hubungan kita dengan Allah kadang bagus dan juga hubungan dengan manusia kadang bagus, maka insya Allah abdi nasaran ajuna sebagai pengakuan yang diberikan Allah, termasuk oleh-oleh seontok, termasuk oleh-oleh yang
mereka itu termasuk orang-orang yang mempunyai hubungan sebagus dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya saya, kata Allah, sudah menjadikan manusia dari roh terdiri dari laki-laki dan perempuan, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, lita'arafu, untuk saling mengenal satu dan yang lainnya. Inna akramakum indallahi atqakum, bahwasanya sebaik-baik manusia di hadapan Allah engkau yang sebaik takwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ukuran kita itu bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ukuran abdina itu berharga, memiliki derajat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bukan diukur seberapa banyak kekayaan yang kita punya, berapa lebar dan besar harta yang kita punya, tanah yang kita punya, seberapa besar rumah yang kita miliki. Bukan itu, atau seberapa ketampanan yang kita punya. Bukan itu, tetapi yang menjadi ukuran di sisi Allah, teknik derajat di sisi Allah abdina bertajunan, peratuh di sisi Allah abdina bertajunan, engkau itu bagaimana ketakwaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada bedanya manusia yang satu dengan yang lainnya, keturunan yang satu dengan yang lainnya. Allah tidak memandang karena ini keturunannya kiai, Allah tidak memandang karena itu keturunannya Gus, keturunannya habaib, tapi ketika tidak memiliki ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di sisi Allah nilai orang itu adalah kosong, nilai orang itu adalah nol di mata Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena yang menjadi ukuran dan tolak ukur kita bagus dan tidaknya hubungan kita dengan Allah, bagus dan tidaknya kita dengan Allah adalah diukur seberapa ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, maka Sayyidina Ali itu memberikan definisi apa yang disebut dengan takwa tersebut. Sayyidina Ali membagi takwa tanqasimu ala arba'atin, membagi takwa itu menjadi empat perkara. Al-awwalu al-khawfu bil jalil. Yang pertama itu adalah takut kepada al-jalil, yaitu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ciri orang yang pertama ketika abdina saranajuna itu mengaku cinta kepada Allah, mengaku bertakwa kepada Allah, itu adalah bahwa kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi takwa yang pertama itu adalah diukur dengan bagaimana rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Konsep takut itu, cara takut kepada Allah itu tentu berbeda dengan cara takut kita kepada manusia. Tentu berbeda dengan cara takut kita kepada makhluk lain selain Allah Subhanahu wa taala. Mententu sana juga kita takut kepada manusia, tentu kita akan menghindar kepada manusia tersebut. Mententu sana juga kita takut kepada binatang buas, kepada harimau, kepada buaya misalnya, pasti tentu sana juga ketika akan bertemu dengan binatang buas tersebut akan menjauh, akan menghindar dari yang namanya makhluk yang berbahaya tersebut. Tapi ketika kita takut kepada Allah, maka kita akan semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan menjauh. Dengan apa kita mendekat kepada Allah? Dengan imtithalul awamir wastinabun nawahi, yaitu dengan melaksanakan segala perintah Allah dan asyawati man
kita rajin puasa di bulan Ramadan terutama ini, juga berpuasa sunnah-sunnah yang lain, itu adalah bentuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berinfak, bersedekah, berzakat, kita tunaikan, itu adalah bentuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena itu adalah hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga sebaliknya, kita menjauhi juga orang-orang yang sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti kita tidak mendurhakai dan mensyirikkan atau menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika tulisan ajudan tidak pernah melakukan hal-hal mensyirikkan kepada Allah, hanya menyembah hanya kepada Allah, itu termasuk adalah meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak membunuh yang tidak sewajarnya, kita tidak berzina misalnya, kita tidak memakan harta anak yatim, kita tidak memakan harta yang didapat dari hal-hal yang tidak baik, maka itu kita sudah meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita sudah melaksanakan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah, maka kita sudah termasuk kategori sebagai orang yang bertakwa. Jadi yang pertama yaitu adalah al-khawfu bil jalil, takut kepada al-jalil, yaitu Allah Rabbul Alamin. Kemudian yang kedua, apalagi yang disabdakan atau disampaikan oleh Sayyidina Ali berkaitan dengan orang yang bertakwa itu. Orang yang bertakwa itu, kata Sayyidina Ali, adalah al-amalu bitanzil. Al-amalu yaitu mengamalkan bitanzil dengan sesuatu yang diturunkan oleh Allah, yakni Al-Quran. Kita ketahui bersama bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah, wahyu dari Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, yang mana tujuannya, maksud diturunkannya Al-Quran adalah untuk memberi petunjuk kepada penduduk dan ajunan dalam rangka mengarungi kehidupan sebenarnya dunia ini. Jadi kita harus mengamalkan paragraf yang ada kandungan di dalam Al-Quran, kita amalkan. Jadi Al-Quran itu bukan cuma hanya sekedar dibaca ia mendapat pahala, tetapi jauh lebih besar pahalanya ketika kita membaca kemudian kita mengerti terhadap kandungan Al-Quran, otomatis pahalanya akan jauh lebih besar. Ketika kita mengerti kandungan Al-Quran kemudian kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, juga jauh lebih besar pahalanya ditimbang hanya sekedar membaca. Al-Quran memerintahkan kepada penduduk dan ajunan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-Quran memerintahkan kepada kita untuk melaksanakan puasa agar dia ada semakin itu sedang ajunan, maka kita turuti perintah Al-Quran. Kita amalkan apa yang menjadi ajaran-ajaran yang ada di dalam Al-Quran. Itu adalah bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menyuruh kita, Al-Quran memerintahkan kita untuk memperbanyak membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana firman Allah, Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu adalah perintah yang diajarkan, yang diperintahkan oleh Al-Quran kepada kita untuk memperbanyak membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka
Allah juga memerintahkan kita di dalam Al-Quran, aqimus shalah wa atuz zakah, tunaikan sholat dan bayarlah zakat. Kita lakukan. Bentar lagi ada yang di dalam zakat fitrah bulan Ramadan ini, kita tunaikan zakat fitrah Allah sebagai bentuk perwujudan kita mengamalkan kandungan ayat-ayat Al-Quran. Jadi ketika kita mengamalkan Al-Quran, maka itu sejatinya kita sudah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga yang disampaikan oleh Sayyidina Ali, orang yang bertakwa itu adalah orang yang al-qara'atu minal qalil. Al-qara'atu minal qalil itu adalah menerima terhadap pemberian Allah walaupun pemberian Allah kafir sekali. Jadi apapun yang menjadi bagian kita berupa rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita terima, yang karena itu memang sudah ditakdirkan dan sudah diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Oleh karena itu, para sedang sahabat harus bisa membedakan mana yang disebut dengan kebutuhan, mana yang disebut dengan keinginan. Mohon kebutuhan, insyaallah Allah kita tidak akan menyia-nyiakan hambanya, apalagi manusia, bahkan hewan melata pun itu rezekinya sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satu binatang melata pun yang hidup di dunia ini kecuali rezekinya sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi yang namanya manusia yang sudah dibekali dengan usaha dan ikhtiar, yang sudah dibekali dengan ilmu pengetahuan, yang sudah dibekali dengan otak oleh Allah untuk bisa berpikir, untuk mencari rezeki yang sudah dianugerahkan Allah kepada kita. Tapi kalau ukurannya tadi itu keinginan, maka ketika kita berbicara keinginan, saya pun dengan keinginan kita seluruh raja dan seluruh batas Bapak Ibu sekalian. Ketika kita sudah punya sepeda motor, mungkin satu saat nanti kita akan berkeinginan untuk membeli mobil. Ketika kita sudah punya mobil misalnya, pasti suatu saat kita nanti akan berkeinginan mempunyai pesawat. Itu keinginan, bukan kebutuhan. Tapi kalau kebutuhan kita, baik insya Allah kebutuhan kita, rezeki kita sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan walaupun sedikit ini senantiasa bermanfaat bagi kita semua. Jadi pada intinya untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana nanti bisa melanjutkan kita untuk supaya menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan selain para muslimin. Yang untuk sedang itu dari Tenggara mana